manusia selalu menatap langit malam dan bermimpi tentang luar angkasa. Pada paruh kedua abad ke-20, roket dikembangkan dengan kekuatan yang cukup untuk mengatasi gaya gravitasi untuk mencapai kecepatan orbit, membuka jalan bagi eksplorasi ruang angkasa menjadi kenyataan. Pada tahun 1930-an dan 1940-an, Nazi Jerman melihat kemungkinan penggunaan roket jarak jauh sebagai senjata. Menjelang akhir Perang Dunia Kedua, London diserang oleh Rudal V2 dengan jarak tempuh 200 mil, yang melesat setinggi 60 mil di atas Selat Inggris dengan kecepatan lebih dari 3.500 mil per jam. Setelah Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat dan Uni Soviet membuat program rudal mereka sendiri. Pada tanggal 4 Oktober 1957, Uni Soviet meluncurkan satelit buatan pertama, Sputnik 1, ke luar angkasa. 4 tahun kemudian pada tanggal 12 April 1961, Letnan Rusia Yuri Gagarin menjadi manusia pertama yang mengorbit bumi dalam Vostok 1. Penerbangannya berlangsung selama 108 menit, dan Gagarin mencapai ketinggian 327 km, sekitar 202 mil. Satelit AS pertama, Explorer 1, mengorbit pada 31 Januari 1958. Pada 1961, Alan Shepard menjadi orang Amerika pertama yang terbang ke luar angkasa. Pada 20 Februari 1962, penerbangan bersejarah John Glenn menjadikannya orang Amerika pertama yang mengorbit bumi. Mendarat di bulan. Mendaratkan manusia di bulan dan mengembalikannya dengan selamat ke bumi dalam waktu 1 dekade, merupakan tujuan nasional yang ditetapkan oleh Presiden John F. Kennedy pada tahun 1961. Pada tanggal 20 Juli 1969, astronot Neil Armstrong melakukan satu lompatan besar bagi umat manusia saat ia melangkah ke bulan. 6 misi Apollo dilakukan untuk menjelajahi bulan antara tahun 1969 dan 1972. Selama tahun 1960-an, wahana antariksa tak berawak memotret dan menyelidiki bulan sebelum para astronot mendarat. Pada awal tahun 1970-an, satelit komunikasi dan navigasi yang mengorbit digunakan setiap hari, dan wahana antariksa Mariner mengorbit dan memetakan permukaan Mars. Pada akhir dekade tersebut, wahana antariksa Voyager telah mengirimkan kembali gambar-gambar terperinci Jupiter dan Saturnus, cincin-cincinnya, dan bulan-bulannya. Skylab, stasiun luar angkasa pertama Amerika, merupakan salah satu sorotan penerbangan luar angkasa berawak pada tahun 1970-an, seperti halnya proyek uji Apollo-Soyuz, misi luar angkasa berawak internasional pertama di dunia, Amerika dan Rusia. Pada tahun 1980-an, komunikasi satelit berkembang pesat hingga mampu menyiarkan program televisi, dan orang-orang dapat menangkap sinyal satelit melalui antena parabola rumah mereka. Satelit menemukan lubang ozon di atas Antartika, mengidentifikasi kebakaran hutan, dan memberi kita foto-foto bencana pembangkit listrik tenaga nuklir di Chernobyl pada tahun 1986. Satelit astronomi menemukan bintang-bintang baru dan memberi kita pandangan baru tentang pusat galaksi kita. Pesawat ulang-alik. Pada bulan April 1981, peluncuran pesawat ulang-alik Columbia menandai dimulainya periode ketergantungan pada pesawat ulang-alik yang dapat digunakan kembali untuk sebagian besar misi luar angkasa sipil dan militer. 24 peluncuran pesawat ulang-alik yang berhasil memenuhi banyak persyaratan ilmiah dan militer hingga 28 Januari 1986, ketika hanya 73 detik setelah lepas landas, pesawat ulang-alik Challenger meledak. 7 awaknya tewas, termasuk Trista E1 MCHE Pronunciation Olive, seorang guru dari New Hampshire yang akan menjadi warga sipil pertama di luar angkasa. Bencana Columbia merupakan tragedi pesawat ulang-alik kedua. Pada tanggal 1 Februari 2003, pesawat ulang-alik tersebut hancur saat memasuki kembali atmosfer bumi, menewaskan ke-7 awaknya. Bencana tersebut terjadi di Texas, dan hanya beberapa menit sebelum dijadwalkan mendarat di Kennedy Space Center. Sebuah penyelidikan menetapkan bahwa bencana tersebut disebabkan oleh sepotong insulasi busa yang terlepas dari tangki propelan pesawat ulang-alik dan merusak tepi sayap kiri pesawat ulang-alik. Itu merupakan kecelakaan kedua pesawat ulang-alik dalam 113 penerbangan pesawat ulang-alik. Setelah setiap bencana, operasi penerbangan pesawat ulang-alik dihentikan selama lebih dari 2 tahun. Discovery adalah pesawat ulang-alik pertama dari 3 pesawat ulang-alik aktif yang dipensiunkan, menyelesaikan misi terakhirnya pada tanggal 9 Maret 2011, Endeavour melakukannya pada tanggal 1 Juni.
Misi pesawat ulang-alik terakhir diselesaikan dengan pendaratan Atlantis pada tanggal 21 Juli 2011, yang mengakhiri program pesawat ulang-alik selama 30 tahun. Perang Teluk membuktikan pentingnya satelit dalam konflik modern. Selama perang ini, pasukan sekutu mampu menggunakan kendali mereka atas, di dataran tinggi, di angkasa untuk meraih keuntungan yang menentukan. Satelit digunakan untuk memberikan informasi tentang formasi dan pergerakan pasukan musuh, peringatan dini serangan rudal musuh, dan navigasi yang akurat di medan gurun yang tak berciri. Keunggulan satelit memungkinkan pasukan koalisi untuk segera mengakhiri perang, menyelamatkan banyak nyawa. Sistem ruang angkasa terus menjadi semakin penting dalam pertahanan tanah air, pengawasan cuaca, komunikasi, navigasi, pencitraan, dan penginderaan jarak jauh untuk bahan kimia, kebakaran, dan bencana lainnya. Stasiun Luar Angkasa Internasional. Stasiun Luar Angkasa Internasional adalah laboratorium penelitian di orbit bumi yang rendah. Dengan banyaknya mitra yang berkontribusi pada desain dan konstruksinya, laboratorium yang mampu terbang tinggi ini telah menjadi simbol kerjasama dalam eksplorasi luar angkasa, dengan para mantan pesaing kini bekerja sama. Stasiun ini terus-menerus ditempati sejak kedatangan Ekspedisi 1 pada bulan November tahun 2000. Stasiun ini dilayani oleh berbagai wahana antariksa yang berkunjung, Soyuz dan Progress milik Rusia, Dragon dan Cygnus milik Amerika, wahana transfer H2 milik Jepang, dan sebelumnya wahana antariksa dan wahana transfer otomatis milik Eropa. Wahana ini telah dikunjungi oleh astronot, kosmonot, dan wisatawan antariksa dari 17 negara yang berbeda. Sistem peluncuran luar angkasa telah dirancang untuk mengurangi biaya dan meningkatkan keandalan, keamanan, dan kehandalan. Sebagian besar satelit militer dan ilmiah AS diluncurkan ke orbit oleh serangkaian kendaraan peluncur sekali pakai yang dirancang untuk berbagai misi. Negara-negara lain memiliki sistem peluncuran mereka sendiri, dan ada persaingan ketat di pasar peluncuran komersial untuk mengembangkan sistem peluncuran generasi berikutnya. Eksplorasi luar angkasa modern telah mencapai area yang sebelumnya hanya diimpikan. Mars adalah titik fokus eksplorasi luar angkasa modern, dan eksplorasi Mars berawak adalah tujuan jangka panjang. Amerika Serikat. NASA sedang dalam perjalanan ke Mars, dengan tujuan mengirim manusia ke planet merah pada tahun 2030-an. NASA dan mitranya telah mengirimkan wahana pengorbit, wahana pendarat, dan wahana penjelajah, yang menambah pengetahuan kita tentang planet ini. Wahana penjelajah Curiosity telah mengumpulkan data radiasi untuk melindungi astronot, dan wahana penjelajah Mars 2020 akan mempelajari ketersediaan oksigen dan sumber daya Mars lainnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini tentang sejarah singkat eksplorasi luar angkasa. Semoga kalian mendapatkan wawasan baru tentang perjalanan manusia dalam menjelajah luar angkasa, mulai dari misi Apollo hingga eksplorasi Mars yang masih berlangsung hingga saat ini. Tulis juga di kolom komentar, misi atau penemuan apa dalam sejarah luar angkasa yang menurut kalian paling menarik? Atau, jika ada topik lain yang ingin kalian bahas, beritahu kami.